Jepang itu surganya para pencinta kamera dan lensa-lensa klasik, karena di sini kita bisa dengan mudah menemukan kamera dan lensa klasik itu dengan kualitas yang masih bagus dan harga yang dari murah banget sampai yang mahal banget. So saat ini gue lagi di Osaka dan kali ini gue akan mengunjungi salah satu toko dan gue mau membeli lensa klasik. Kayak apa lensanya? Let's go. Toko yang mau gue kunjungin hari ini itu letaknya ada di basement dari Osaka Station. Gue ketemunya kebetulan aja pas lagi lewat mau pulang. Dan mungkin kalian tahu Osaka Station itu di bawahnya itu gede banget dan ribet. Jadi bisa dibilang waktu itu gue nyasar dan ketemu toko itu. Dan kali ini pun gue kayaknya nyasar. Oke, untuk pakai lensa tua di kamera baru kita perlu adapter. Dan kebetulan gue punya adapter karena sebelumnya gue udah pernah pakai lensa tua. Ada dua, gue pernah pakai yang Canon dan Nikkor. Dan hari ini gue mau beli yang Canon lagi. Ini dia tokonya. Sudah gue beli. Ini gue beli lensa Canon FD 200mm f4 dan harganya cuma 3.000 yen. Kalau di rupiah itu cuma 400.000, lebih dikit. Lumayan kan buat iseng-iseng. Dan ya kalau misalnya hasilnya bagus pun ya mungkin gue bisa pakai buat kerja. Kayak lensa-lensa gue yang dulu, lensa tua gue yang dulu tuh kadang gue pakai buat kerja karena efeknya tuh beda deh sama lensa-lensa baru yang modern. So kali ini berhubung gue di Osaka, sebelum pulang gue mau coba ambil beberapa foto dulu. Dan karena ini lensa manual, yang artinya fokusnya itu manual, gue butuh 2 tangan nih. Jadinya untuk sesi kali ini gue nggak bisa sambil kasih lihat first personnya. So sampai ketemu di sesi selanjutnya dan enjoy foto-fotonya. Bye bye. Oke, jadi hal pertama yang gue rasakan saat nyobain lensa ini adalah gila, tele bener ini. Soalnya 200mm di crop frame itu jadi 300mm. Jadi gue bener-bener butuh penyesuaian karena selama ini tuh gue gak pernah pakai lensa di atas 200mm. Tujuan gue beli lensa ini sih sebenarnya untuk foto-foto wildlife di Kyoto. Jadi gue pengen foto tuh kayak burung-burung, kucing, dan hewan-hewan lainnya. Tapi dilihat-lihat sekilas foto-foto street di Osaka ini, entah kenapa sih gue ngerasa suka sama feelingnya. Kira-kira kalau dipakai buat foto portrait
jadinya kayak gimana ya?